Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asni Ismatul Habibah dengan NPM 22.308 dari kelas G akan sedikit mempresentasikan tentang sistem hukum sivil law atau sistem hukum Eropa kontinental. Sivil law merujuk pada suatu sistem hukum yang saat ini diterapkan pada sebagian besar negara Eropa Barat, Amerika Latin, Timur Tengah, sebagian besar Afrika, Indonesia, dan Jepang. Sistem ini mirip dengan hukum Romawi kuno. Keberadaan sistem ini terlihat di Eropa dalam wujud ius civil Romawi, mengatur hukum privat, diaplikasikan kepada warga negara dan di antara warga negara. Sistem hukum ini disebut ius gunitium sebagai lawan sistem ius gentium untuk diaplikasikan secara internasional, yakni antar negara. Ciri utama dari sistem tersebut adalah kompilasi dan kodifikasi. Lalu, sistem hukum sivil law mengenal Sistem hukum sivil law mengenal istilah kod, sering disamakan undang-undang, dimaksudkan di sini yaitu sekumpulan klausula dan prinsip hukum umum yang otoritatif, komprehensif, dan terstruktur. Semuanya dimuat dalam satu kitab atau satu bagian. Kaidah dan asas-asas hukum disusun secara logis dan saling berkaitan. Peraturan sivil law dianggap sebagai sumber hukum utama, diikuti dengan sumber hukum lainnya sebagai subordinat. Kodifikasi seringkali menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental ialah hukum yang memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu sistem hukum yang di dalamnya menganut aliran Frehle-Rechtslehre, yaitu di mana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang, tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya. Selanjutnya ada karakteristik sistem hukum kontinental. Yang pertama adanya kodifikasi. Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Yang kedua, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama. Penganut sistem civil law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. Yang ketiga, sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum sivil law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim. Selanjutnya, sumber hukum sistem hukum Eropa kontinental. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif atau statutes. Yang kedua, peraturan-peraturan hukum atau regulation yang dibuat pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan hukum administrasi negara. Yang terakhir adalah kebiasaan-kebiasaan atau custom yang telah hidup dalam masyarakat dan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diterima sebagai hukum oleh masyarakat. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris atau para ahli hukum dan lembaga-lembaga yudisial maupun kuisi yudisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum sivil law adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut sivil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam negara penganut sivil law mempunyai konstitusi tertulis. Selanjutnya, berdasarkan sumber-sumber hukum itu, maka
Sistem hukum Eropa kontinental penggolongannya ada dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Termasuk dalam hukum publik adalah yang pertama hukum tata negara, yang kedua hukum administrasi negara, yang ketiga hukum pidana. Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Termasuk dalam hukum privat adalah hukum sipil, yang kedua hukum dagang. Berkembangnya sistem Eropa kontinental sangat berpengaruh terhadap pembangunan sistem hukum nasional. Hal ini terbukti ketika the founding fathers Indonesia adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Ketiganya adalah anggota BPUPKI yang mengusulkan rumusan Pancasila pada sidang BPUPKI pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 menetapkan hukum yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 diberlakukan di negara Republik Indonesia. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.